dimanapun kita berada, bertanding, bertarung, kita sudah tahu sebenarnya yang benar kita atau kita yang salah. Jadi sebenarnya pilihan kita untuk memilih kasus itu sebenarnya kita sendiri. Artinya bahwa kalau itu benar, kita perjuangkan, maka itu ada suatu hal yang membanggakan. Tapi kalau yang salah, yang sudah tidak benar, ya, kalau tetap menjurus, mempertahankan untuk itu juga tidak benar. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hampir sampai di kantornya Bang John Richard. Kantor pengacara sukses itu kayak gini. Salah satu cirinya banyak benda seni. Ini kan foto-foto tapi nyembunyi. Salah satu ini satu ini sih iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bang. Baik Mas. Mantap. Mas pagi toh. Saya bersama Bang John Richard Lauti Hamalo. Susah namanya yang belakangnya ini. Beliau adalah pengacara sukses di Semarang ini. Sama. Di pengacara papan atas di Semarang tuh. Papan bol. Bang boleh lihat-lihat ya ini? Boleh Mas Ayu. Enggak seberapa buku-buku ini. Tapi buku-buku ini sangat penting buat saya. Iya. Karena poin-poinnya hukum itu penanganan prakteknya ada di sini semua. Ini semua ini. Ya, ini sudah bertahun-tahun, belasan tahun dengan saya berteman buku-buku ini. Buku abang berapa rak? Kalau di sini hanya separuh aja, di atas masih ada, di rumah saya banyak sekali. Tapi mohon maaf, inilah pengacara yang amburadul. Tempatnya seperti ini semua tidak teratur, karena saya nikmati aja nih dengan tempat seperti ini. Saya sering berkunjung ke kantor pengacara, jadi masuk itu udah tahu ini pengacara. Ini beda pengacara levelnya Bang John itu. Dari semua buku ini kan pasti ada favorit Bang. Kira-kira apa Bang? Ini satu buku itu yang saya paling suka. Itu sebenarnya mana ya buku yang saya nggak bawa di sini. Ada satu buku merah dari tempat saya dulu ikut Rituan Wijadharma, guru saya itu, karangan Master Tresna. Itu nggak ada di sini ya, warna merah. Tentang apa Bang itu? Itu Master Tresna itu bilang kalau seorang penjahat itu jangan selalu dianggap bahwa perbuatan itu dia melakukan kejahatan. Jadi justru orang yang tidak paham dirinya sendiri itu justrunya yang membuat dia dirugikan oleh penjahat itu sendiri. Contohnya begini, ada seorang jual emas ke toko emas, itu Tresna bilang. Tapi kemudian setelah jual emas, Tresna mengatakan, wah emas ini palsu, ini udah benar. Berarti padahal dia itu adalah ahli emas, tapi dia nggak tahu bahwa emas itu palsu. Itu mungkin paham. Itu filsafat hukum jadi Bang. Filsafat hukum jadinya. Jadi kita jangan menganggap saya ditipu, padahal saya sendiri yang membuat diri saya tertipu. Ya makanya itu baru waspada. Kita lihat ini. Oh silakan. Ini abang kan dari Ambon ya? Ya. Janoko kayaknya. Yes, itu. Ini Janoko. Ini dia. Maksudnya abang Janoko gitu? Iya. Saya filosofi Jawa yang saya suka adalah Werdukoro atau Bima. Oh, Bima. Iya, ini Bima. Nah, Bima ini Dewa Ruci ini. Dewa Ruci, betul. Bima itu berani, tegas, ya. Dan dia nggak pantang mundur. Oh iya, Werkudara. Betul. Karena berani, tegas,
Ini ada kisah Mas Wahyu. Yeah. Dulu waktu saya 90 waktu saya pertukaran pelajar di Kudus di tempat bapak jadi saya dari SMA saya pertukaran pelajar karena pintar pertukaran pelajar ke ya, dari Jawa saya tempatkan di desa Kudus sekarang benar di guru saya Pak Roto, guru seniman SMA Kecamatan mana? Cikulo ya? Karang benar desanya. Ternyata saya di situ selama 1 minggu, dialah yang mendoakan bahwa dia bilang, Mas John kalau sudah selesai semoga aja bisa keterima di Jawa Tengah. Kembali lagi ke sini ketemu saya. Ya Pak, saya mohon doanya. Ternyata saya pulang ke Ambon, saya keterima di UNIP Semarang. Akhirnya yang pertama kali saya datang ke Jawa Tengah, saya tinggal di Kudus di tempat beliau. Selama 1 bulan saya di sana, kemudian saya diantarkan kos di Semarang. Suatu ketika saya pulang ke Kudus, setelah saya beli ini waktu saya ke Jogja dulu, ini kain lukisan ini saya buat ini saya pasang di sana di tempat ini. Saya ke Kudus waktu saya ada Idul Fitri tahun berapa saya lupa. Saya duduk di teras rumah. Saya ingat waktu saya tahun 90 ke situ. Ternyata di temboknya beliau sini lupa itu dia membuat pecahan dari keramik berwarna-warna itu tempel di dinding itu dan ternyata itu Bima. Jadi saya juga suka sama Bima. Ternyata tahun 90 itu Bima itu sudah ada di situ. Dan saya cocok dengan itu. Ternyata orang tua angkat saya Pak Roto itu juga suka sama Bima. Dan filosofi Bima saya sangat suka. Ini nanti bisa dicari di Google. Ini Dewa Ruci kayaknya. Iya betul. Nanti Dewa Ruci. Dari Pendawa 5 ini, Bima adalah salah satu pemberani. Nomor 2 ya. Satu pemberani yang berjuang. Ini foto-foto keluarga memang. Ya. Abang. Ya, saya selalu pasang di sini. Ini sudah kacau balau nih tempatnya ini. Cuma seperti ini. Untuk mengingatkan karena godaan. Apa godaannya? Godaan advokat ketemu cewek-cewek cantik atau gimana? Ya enggak lah. Proses itu kan ini semua ini kan jadi seperti ini Mas. Ya toh? Iya. Ini banyak sekali sertifikat di luar juga ada ya. Jadi advokat pejuang perlindungan anak. Jadi tadi saya juga sempat wawancara nanti tentang kasus di Demak, nanti bisa dilihat wawancaranya. Ya. Wah, ini bos, bos KAI. Ya, dari Bang sama Indra. Pak Todung Mulya Lubis ya, KAI ya. Todung dulu ya. Sekarang Indra Sanun. Ya, Indra Sanun sudah wafat ya, tapi dia dulu pendiri daripada Kongres Advokat Indonesia Jawa Tengah. Kita yang buat, tapi waktu itu beliau yang buat dengan waktu itu ada Pak Tommy juga. Kemudian ada Nan Buyung. Dulu saya sering ketemu Pak Eko Salapationa, ya. Pas di Jakarta dulu. Betul. Ini toga kebesaran. Toga kebesarannya kalau kasus pidana. Cocok nggak Bang? Cocok. Cocok Bang. Coba banyak penghargaan beliau ini. Tidak seberapa Mas. Ini orang Ambon dari Pulau Orang Ambon dari Pulau. Saya aslinya Saparua. Pakaiannya Blangkon. Iya. Beliau itu pecinta. Ya. Kita bisa lihat di medsos beliau ya, pasti keluarga. Iya. Ini yang ini cuman orang kaya yang. Herli Owner Group. Jadi pemilik Herli Davidson dulu beliau ketuanya kayaknya. Ya, betul. Ini wah BNI. Ini BNI-nya juga khusus pasti. Iya betul. BNI prioritas pasti ini. Abang masuk Undip tahun 90. Memulai pengacara sejak tahun berapa? Saya lulus Undip tahun 95. Saya 4 tahun 6 bulan, 4 tahun 3 bulan saya selesaikan kuliah di Undip. Terus saya belajar advokat itu di kantor Pak Ridwan Wijadharma, Prof. Ridwan itu 95-97 saya jadi advokat. Jadi 97 sampai sekarang. Ya, saya selama hampir 15 tahun dengan Pak Ridwan. Tahun 2007 akhirnya saya izin keluar
saya kemudian dirikan kantor. Bikin sendiri. Ya. Jadi bos di kantor. Bukan bos, jadi belajar terus. Lan, dari 2005 kan banyak. Semarang ini kan juga banyak Ya. advokat Bang. Betul. Tetapi kan tidak semuanya juga levelnya juga bukan level ya. Ini subjektif Bang ya. Tetapi kan ada indikator-indikator bahwa wah ini advokat yang top, ini masih belajar lagi untuk menuju ke situ. Ya. Kira-kira pembedanya apa sih Bang? Ya, Advokat itu? Saya juga nggak merasa top amat sih. Menyalahnya dikatakan top itu kan sudah terkenal ya di mana-mana. Saya kira menjadi advokat itu proses waktu yang tidak pendek. Artinya proses benar-benar dia menguasai semua ilmu. Yang pasti itu dia sudah bisa mengerti bahwa apa yang dihadapinya, lawan dihadapinya itu benar atau salah, dia sudah paham. Artinya bahwa seorang advokat itu dia sudah punya karakter, bisa langsung menebak secara intuisi dia karena pengalaman bahwa hukum yang dia miliki itu benar. Ya, hukum itu kan dasarnya alat bukti yang dia miliki, ada saksi, bukti yang lain-lain. Ukuran sebenarnya sederhana untuk membela suatu perkara. Sehingga dimanapun kita berada, bertanding, bertarung, kita sudah tahu sebenarnya yang benar kita atau kita yang salah. Yeah. Jadi sebenarnya pilihan kita untuk memilih kasus itu sebenarnya kita sendiri. Artinya bahwa kalau itu benar, kita perjuangkan, maka itu ada suatu hal yang membanggakan. Tapi kalau yang salah, yang sudah tidak benar, ya, kalau tetap menjurus, mempertahankan untuk itu juga tidak benar. Advokat adalah orang yang berdiri untuk suatu pembenahan agar orang yang dibela itu menjadi lebih baik dan benar, bukan membuat dia semakin terpuruk dan menganggap kesalahan yang dilakukan itu sebagai benar. Itu tidak benar untuk seorang advokat. Selain kemampuan, karakter pribadi advokat itu mendukung untuk karir atau enggak? Iya, karakter ya tentu. Kalau profesi ini kan profesi kepercayaan. Ya. Kita harus punya karakter untuk diri kita sendiri, sehingga orang akan mengenal si A itu karakternya begini. Ya. Dia kalau sudah benar, dia bertarung sampai itu selesai. Kalau dia tidak benar, maka bagi saya punya filosofi sendiri. Kalau saya benar, saya akan kejar terus kebenaran itu. Tapi kalau saya salah, saya harus berhenti untuk minta maaf. Agar semua itu menjadi benar. Ya. Orang salah, jangan dipaksakan untuk berjuang untuk membenarkan kesalahannya. Itu jangan dibalik-balik. Yang gitu. Seharusnya untuk meluruskan yang salah itu, diluruskan agar jangan dibenarkan, bukan sebaliknya. Tidak membuat yang putih atau abu-abu. Jangan. Banyak Putih ya? ya putih, hitam ya hitam. Maka pendapat masyarakat itu advokat kadang kan Iya, saya setuju. Banyak advokat yang seperti itu. Banyak advokat yang abu-abu. Banyak advokat yang orientasinya sudah kita bisa nebak. Dia sudah tahu salah, tapi kok dia tetap ini. Tapi begini, orang salah pun di mata Tuhan kan diampuni. Ya, sepanjang manusia itu bisa mengerti kesalahannya, maka akan diampuni. Kita bela orang salah itu untuk membenarkan, jangan membenarkan kesalahannya, mengarahkan dia agar jangan mengulangi. Umpamanya kamu punya hutang ya kamu bayar, kamu membunuh ya kamu harus dihukum, ya jangan kemudian dibebaskan kan gitu. Setiap anak Adam pasti berdosa dan sebaik-baiknya manusia. Betul. Itu ya Setuju. Ya betul kan. Betul. Setuju. Bang, Nah. kalau Herli ini paling murah berapa Bang? Tanya sendiri aja. Paling murah berapa Ya, Bang Herli? ya, saya kira ya Heli pasti mahal ya, karena saya kira Indonesia ini yang paling mahal. Saya pernah ke Amerika satu kali, ya naik. Sering kayaknya ke? Iya, saya beberapa kali lah ke Amerika. Di Amerika itu Heli itu di sana itu standarnya memang standar umum motor biasa saja jalanan. Tapi pada saat bilang di Indonesia harganya sekian, yang punya toko di sana bilang it's insane, itu gila harganya itu. Jadi memang ternyata harga di sana sebenarnya tidak terlalu mahal untuk versinya sana, tapi pada saat masuk di Indonesia itu akan semakin mahal. Karena itu kan kebijakan. Motor kalau di sana kan pakai Harley. Tidak kalau sama. di film, tapi berapa Bang paling murah itu? Paling murah yang paling rendah itu ya sekitar 200-an. 200. Ya. Kalau Abang yang 1M lebih? Ya enggak lah, tidak ada 1M, ngapain beli motor sampai 1M segala, ya punya seperti Satu itu. kasus?
bisa untuk beli satu Harley? Ya enggak lah. Di Jawa Tengah itu kan berbeda dengan orang di mana di Jakarta kan. Kita juga tidak harus seperti mengejar seperti itu. Memang ya sesuatu itu kan tergantung dari kasus yang kita tangani. Seberapa besar itu kita tangani, sulitnya seperti apa dan lain-lain kan menjadi faktor gitu. Kasus yang paling menarik apa, Bang? Sepanjang karir Abang. Kasus yang paling menarik itu justru melawan orang-orang yang merekayasa merugikan klien saya. Semua kasus itu saya anggap bahwa itu semua punya arti bagi saya. Karena saya lebih banyak berdiri untuk kebenaran. Maksudnya untuk berjuang sesuatu yang benar itu kemudian dizolimi, untuk diputar balikan itu menjadi tantangan tersendiri buat saya. Yang paling diingat kasus apa, Pak? Untuk ini? Ada kasus juga mengenai tanah milik seseorang yang sudah diputus hukum itu menjadi harta persatuan, tetapi digelapkan, sudah ingkrah, tapi digelapkan. Dan itu bahkan tanah itu sudah hilang, dipecah 5, dan kita berjuang terus untuk mengembalikan tanah itu. Itu butuh luar biasa pertarungannya, sampai kemana-mana melibatkan banyak. Melibatkan banyak sekali. Dan saya tetap komitmen untuk terus berjuang mendapatkan kembali tanah itu. Ini masih jalan. Terima kasih. Saya bisa main di kantor yang luar biasa biasa. Jangan selalu luar biasa aja. Bang John Richard ini kehormatan bagi saya bisa main di sini. Mudah-mudahan saya ada kesempatan atau Abang memberi kesempatan saya untuk silaturahim lagi. Anytime, setiap saat silakan. Tempat ini terbuka untuk siapapun. Tidak ada yang larangan siapapun boleh ke sini. Silakan. Terbuka. Terima kasih Abang, mudah-mudahan ini menginspirasi banyak orang, terutama advokat-advokat yang lagi membangun karir, Bang. Ya. Salam, Bang. Salam. Untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kabar Wahyu, Bang. Kabar Wahyu. Kabar Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.